Oke guys, selamat datang di channel Trekaholic. Kali ini kita nyobain ninjanya dulu. Jadi gue mau nyobain ninjanya dulu nih. Jadi yang gue rasain ninjanya dia gigi satu juga sama lagi. Jalan motornya tuh, kopling udah mentok, motornya jalan. Jadi makanya si ownernya bilang dia pengen benerin bagian koplingnya juga gitu kan. Setelah itu setiap kali lepas gas ada bunyi berisik dari gear guys. Anjir guys, anjir. Dari gear guys, ya ampun. Ini Ninja, gua lihat tadi knalpotnya pakai Krimpai. Ya gua nggak tahu sih knalpot Krimpai kalau di Ninja gimana ya. Cuma yang jelas kalau di Sunride 2 tak itu knalpot kan emang knalpot speeding banget ya. Jadi nyetingnya pun susah. Nah feeling gua mungkin di Ninja juga seperti itu mungkin. Jadi orang harus pintar-pintar nyetingnya ya. Jadi gue pengen tahu nih apakah power ninjanya sesuai dengan ninja yang seharusnya ya kan. Power kirinya juga susah lagi jalan. Aduh rame guys, ternyata guys. Kalau boleh jujur guys, mesinnya adem, bankingannya sangar, tapi powernya kayak nggak ada torsi gitu. Bagi gue ini mungkin pelan untuk ukuran Ninja ya. Soalnya ini bahkan kayaknya kencengan Maru aja ya. Mungkin kalau bawahnya masih kencengan Maru guys, tapi atasnya siapa tahu ini lebih jalan kan. Tapi gue yakin settingannya belum dapet nih. Gue tergantung owner juga ya, ownernya maunya kayak gimana gitu. Terus bawahnya lemes ya, apa jangan-jangan kipsnya udah dimatiin ya, dibuka terus gitu maksud gue. Gak tahu juga sih. Taruhan guys, ini tanpa setting karbu, tanpa setting kompresi, tanpa setting api, diganti knalpot standar racing, pasti enak motornya. Oke guys, jadi kesimpulannya tadi gue udah ngecek dan gue sempat curhat juga tadi ke teman-teman yang biasa bawa Ninja, yang ngerti Ninja ya kan. Jadi kenapa motor ini lemas? Pertama itu emang bener dugaan gue dari knalpotnya guys. Jadi ini kemungkinan pakai knalpot Krimpai tipe ZZ1 yang bisa dibilang dia tuh dari leheran aja emang serem banget kan tuh, gila langsung pendek dan ngebuka gede kayak gitu. Jadi memang itu bikin motor tuh lebih apa, kalau kata teman-teman Ninja itu kalau pakai knalpot ini motornya jadi emang bakalan kurang enak karena ini knalpot mungkin peruntukannya bukan untuk standar ya. Tapi tadi gue udah sempet curhat juga sama ownernya, gue udah ngasih tahu masukan tentang knalpot ini dan kemungkinan dia pengen tetap mempertahankan knalpot ini karena knalpotnya lumayan mahal gitu kan. Jadi gue akan coba usahain setting dan sebisa mungkin karena tujuannya bukan untuk speeding ya, portingan gue biarin standar aja. Tapi ya gue coba setting lah dari karbu, kompresi dan lain-lainnya. Siapa tahu walaupun gue masih awam di Ninja tapi ya gue yakin gue bisa sih, karena ya Satria pakai knalpot kolong Krimpai ya mirip-mirip juga kayak gini guys kondisinya. Rasa-rasanya mirip, bawahnya lemas, opernya drop, sama atasnya agak ngambang gitu kan. Nah udah mirip banget Satria pakai kolong itu kayak begini rasanya gitu. Jadi gue agak pede aja gitu untuk nyeting di knalpot karena gue udah terbiasa juga nyeting knalpot kolong Satria ya. Oke, jadi itu. Terus tadi bagian bunyi-bunyi di bawah ternyata kayaknya itu gear ya, atau gear atau rantai. Pokoknya itu kebayang lah sama gue. Untuk kopling netralnya kalau lagi nyala susah banget dinetralin. Nanti gue cek dia bagian koplingnya, entah mungkin ya pokoknya itu pasti perkoplingan ya. Dan yang tantangan tersulitnya dari si owner adalah ngidupin speedo dan lain-lain ya. Karena jujur anjing cewek jelas amat itu tadi teriak kayak gak jelas. Anjing bocil ganggu, tau gak, cewek-cewek ganggu. Satu lagi nih guys, ini bunyi kemungkinan dari seher ya.
kemungkinan bunyi dari seher. Nanti kita cek juga berarti apa seher harus naik. Mudah-mudahan aja sehernya belum NPP ya guys ya. Show it to me if you really love me. Wah, jadi ini knalpotnya rimpai original ya. Jadi memang bagian lehernya ngeri banget sih. Dia pendek, langsung ngegemuk juga. Buk. Wow, emang sangar banget nih knalpot. Jadi ini tipe rimpai tipe ZZ1 ya. ZZ1 dia memang jadi kalau buat harian kurang cocok. Gue kira tadi kering ya, buset radiator kering ngeri juga. Ya kebuang lumayan, cuma kata ownernya pun juga mau diganti, jadi ya udahlah ya. Lagi udah dekil juga tuh. Warnanya ada coklat-coklatnya. Oke guys, jadi ini blok ninjanya. Dia yang kode 1855, yang kotor banget, parah. Udah gua bersihin dikit-dikit tadi. Cuma ini cuma sekilas-sekilas doang. Nah ini udah gua lumayan bersihin, tapi belum bersih total ya. Emang sangat membandel ini, parah. Nah terus ini untuk lubang-lubangnya ya. Tuh dia udah ada mutih sekitarnya. Tuh mutih sedikit sini. Ya kan? Itu sedikit atau banyak ya? Gua nggak tahu guys, itu sedikit atau banyak hitungannya ya. Tuh mutih juga sini ya, mutih banyak ya, mungkin segitu ya. Untuk bagian exhaust dia udah portingan, kipsnya gua nggak tahu itu kipsnya standar apa enggak, cuma kalau busport itu portingan, transfernya juga pada portingan. Gua ukur tingginya juga udah pada over di 41,6 guys kalau gue yang ukur. Oke, bagian transfer itu 41,6, busport dia 40,8. Yang mana itu udah tinggi banget ya. Untuk bagian lubang-lubangnya kayaknya udah blok gagal sebetulnya menurut gue. Itu udah portingan juga. Bloknya menurut gue sih ini udah blok gagal ya, karena transfernya yang ketinggian banget. Cuma ya nggak apa-apa, kita coba maksimalin aja, karena gue tahu blok ninja mahal banget ya kan. Jadi gue nggak mau nuntut banyak. Ya kita coba aja maksimalin apa yang udah ada ya. Dia transfer nggak perlu gue colek lagi karena udah over bahkan. Jadi ini dia bensinnya, ini gua kurang kenceng guys. Nah ini posisi rest ya, bensinnya kurang deras gitu. Oke guys, jadi ini bagian seher udah kita amplas ya. Tadinya baret banyak, kelihatan sih dari linernya nih. Jadi memang udah parah, tapi kalau blok ninja nggak bisa di hon ya, nanti lapisan di kasilnya rusak. Dia cuma dibersih-bersihin doang, tuh kan parah kan. Tuh, oh ini aman. Bagian exhaust gua porting lagi. Pokoknya kita bikin lebih biar imbang aja guys lubang-lubangnya. Karena transfernya ini sebelumnya udah di porting dan udah cukup tinggi transfernya. Jadi akhirnya bagian exhaust gua colek. Dan sehernya nggak diganti karena ini udah pakai NPP. Gua kurang tahu ya seher yang lebih dari NPP selain Rico udah di amplas tuh, baret-baretnya udah nggak berbekas banget. Harapannya sih biar lebih nggak berisik, tapi kayaknya nggak terlalu pengaruh ya. Nggak apa-apa, biar lebih licin aja. Ran bensin RX King original, packing block udah gue pasang, packing set top ya dari Kawasaki.
Ini untuk headnya udah kita buret juga. Gimana menurut kalian headnya gimana nih? Busi kita pakai B9 ECS baru, mendem banget nih businya ya, busi racing nih. Tuh cakep banget ya guys ya, businya pas banget, nggak nonjol jadinya. Ih, cakep ini. Oke, itu jadi harusnya sebenarnya nggak perlu pakai lem lagi, tapi bagian sini gua kasih, kan baru ya, o-ring yang ini juga baru, tapi yang di innernya gue kasih lem juga buat jaga-jaga aja supaya bener-bener nggak ada yang bocor masuk ke dalam pembakaran ya. Oke, gue rasa udah cukup rapi, tinggal bersihin ini dulu ya di sini. Nah, sip, mau dipasang. Oh iya, ini pulsernya ya, dan ini juga untuk spoolnya tuh, mulus dan masih bening banget kayak baru. Tapi karena ini motor juga tahun muda, jadi siapa tahu emang bawaan copotan begini ya. Cakep. Baut macam apa ini? Diputar udah bunyi-bunyi tuh, keset lagi. Baut macam apa ini? Gemuk adalah jalan ninja. Celup banyak biar nggak ada bunyi di antara kita ya kan. Nah tuh, licin sekarang. Oke, kita pasang. Nah, bagian sini juga nih, gua sempet getok-getok bukanya ya kan, karena berkarat tuh, sampai kayak begitu. Kalau yang satunya kan enggak ya, tuh bening dia. Kita gemukin juga guys, enggak? Licin guys, pokoknya harus licin, no selek-selek. Kita kasih lem dikit buat jaga-jaga aja karena ini air radiator kan. Ya jaga-jaga doang. Sekarang kita bandingin punyanya RX King. Langsung banyak coy. Beda ya, nggak kayak pas pakai punya Ninja. Ini baru mantep nih. Lihat sih lo aja paling. Gue pengen tahu, gue mau ngebandingin, sebelumnya gue udah nyobain juga.